اللهم صل وسلم وزد وعلم وانعم وتفضل وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة وإلى حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشايخنا في الدين ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bisanadinal muttasili ila sayyidinal muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Jamaah sekalian, sekarang kita berada pada bulan Zulhijjah al-Mubarakah, yaitu bulan-bulan haji, karena bulan haji diawali dari Syawal, Zulqa'dah, bulan haji sampai tanggal 10 atau tanggal 14. Selain itu tidak sah melakukan ibadah haji. Saudara-saudara kita yang berangkat dari berbagai macam belahan dunia kini telah kumpul di Padang Arafah. Tidak ada lagi di Madinah. Mereka termasuk siapa? Atim, termasuk siapa lagi jamaah kita. Mereka di Mekah sekarang. Apa yang mereka tunggu? Tanggal 8 Zulhijjah. Sesudah tanggal 8 mereka diangkut ke Padang Arafah untuk wukuf di Padang Arafah. Inilah puncak pekerjaan haji. Ngapain di Arafah? Di sana dibuatkan tenda. Kemudian kita mulai wukuf pada ba'da zawal. Ba'da zawal artinya sesudah tergelincir matahari. Kapan? Zuhur dimulai. Ditandai dengan apa? Khutbah wukuf. Setelah itu duduk begini, zikir. Ada yang apal Yasin baca, ada yang kulhu aja, ada yang apa aja dah. Tidak ada doa khusus, doa yang maksur, yang kita bisa. Tuh kebangetan kagak bisa banget. Bismillah, bayar banyak. Itulah nunggu kapan datangnya malam. Datang maghrib menjelang isya baru diangkut ke
kemana? Muzdalifah untuk mencari batu. Kemudian dilanjutkan, itu tanggal 9 tuh, dilanjutkan bahwa ke Mina tanggal 10. Tanggal 10 di sana melakukan Jumratul Aqobah. Wa ramau jamratal aqabata wa balagul muna. Mereka melontar jamrah Aqobah di Mina. Kita di sini ngapain? Ketika mereka diantar ke Padang Arafah, kita ini disunahkan puasa tarwiyah. Puasa apa? Tarwiyah. Nawaitu sauma ghadin sunnatan min yaumi tarwiyah. Itu besok malam Selasa. Nah puasa dah. Malam Selasa besoknya. Selasa besok. Pahalanya bagaimana? Yukaffiru sanatal madiyah. Orang yang melakukan puasa sunat tarwiyah, dia akan diampuni dosanya setahun yang lalu. Besok malam berikutnya, malam apa? Rabu. Kita disunahkan untuk melakukan puasa Arafah. Karena di sana lagi wukuf di Padang Arafah. Nawaitu sauma ghadin sunnatan min yaumi Arafah. Kalau tidak ngerti bahasa Arabnya, bahasa Indonesia jadi. Sajaku niat berpuasa sunnah Arafah besok karena Allah. Bagaimana pahalanya? Yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Diampuni dosa 2 tahun. Setahunnya udah lewat, setahunnya akan datang. Jadi puasa tarwiyah diampuni dosa 1 tahun. Puasa tarwiyah diampuni dosa 2 tahun. Ini hendaknya kita laksanakan. Sebab ini Nabi yang perintah. Banyak orang Islam yang kagak ngerti. Apa dibilang? Ini kan bulan haji. Puasanya udah haji doang. Yang kagak haji mah gak puasa. Yang haji gak puasa juga. Ya. Ini apa artinya? Bahwa kita yang ngaji, yang paham, yang tahu, yang udah denger, jangan sampai kagak puasa. Itu puasa. Pahalanya udah diajarin, niatnya udah diajarin. Kemudian apalagi? Kenapa kita lakukan puasa tarwiyah dan Arafah? Ini disebabkan karena Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kalau pada saat berkorban itu tidak tanggung-tanggung. Kambing 1000. Kalau orang sini, ini kampung apa sih namanya? Murawa apa Gudang Garam? Apa? Gigi dulu, Guji. Iya. Kalau ada orang Guji misalnya korban kambing 1000, aduh. Tercatat dalam buku apa tuh? Ya, nggak pernah terjadi, nggak pernah. Satu aja mikir, lagi 1000. Ya, ke Nabi Ibrahim 1000 kambing, 300 lembu, 100 onta. Sampai-sampai malaikat heran. Tuh, bukan kita, malaikat aja heran. Apa kata malaikat? Ibrahim, ini sekian banyaknya berkurban.
Ibrahim menjawab, semua ini titipan Allah kepada saya. Saya kembalikan kepada Allah. Nanti Allah akan berikan gantinya lebih banyak. Makanya orang yang berkorban pasti Allah akan ganti lebih berkah, lebih banyak, lebih nyaman hidupnya dunia dan akhirat. Karena Nabi Ibrahim dipuji, orang biasanya dipuji apa? Bangga. Lalu Nabi Ibrahim berkata, wallahi lau kana li ibnun la adbahannahu fi sabilillah. Demi Allah. Tuh, ini pakai demi Allah nih. Kalau bapak sudah berkata demi Allah, wajib dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, kafarat puasa 3 hari. Jadi nggak main-main. Ini kita apa-apa demi Allah, demi Rasulullah. Demi Rasulullah nggak ada. Kata Nabi, siapa yang dagang pakai sumpah, dijamin dagangannya laku. Cuman berkahnya kagak ada sama sekali. Jadi dagangan laku tapi muhiyat anhu barokatul tijarah. Akan tetapi diangkat oleh Allah berkahnya dagang. Karena apa? Karena pakai nama Allah. Jangan. Kita apapun kita benar, disangka kagak benar. Kalau boleh jangan sumpah. Sebab itu namanya melibatkan nama Allah. Kalau di Arab sana, biasanya tukang minta-minta, pengemis. Inni as'aluka billahi. Saya mohon diberikan sesuatu demi Allah. Kalau dia minta pakai begitu, kita yang dengar wajib memberikan. Enggak boleh, kagak ada ngutang kayak. Makanya di sana dimarahi oleh ulama sana, minta jangan kayak gitu. Dulu orang minta as'aluka billahi. Saya minta dengan nama Allah. Sebab apa? Kalau udah dengan nama Allah itu dilaksanakan. Kita kalau udah bersumpah dengan nama Allah, dilaksanakan. Rupanya Nabi Ibrahim kena udah lama kelamaan. Waktu dia ngomong kayak gitu nggak punya anak dia. Orang kan kalau kagak punya anak, belum punya ngomongnya beda. Kalau udah punya lupa. Kita nih objek lu tembus objek. Gua kalau objekan tembus nih musola nih, tuh, gua sumbang, tembus ngilang. Rata-rata kayak gitu. Kita juga kalau ngomong gitu, gua kalau punya duit, ngapa? Gue beliin lu apaan aja. Pas punya duit nggak ketemu kita cari. Nabi Ibrahim kayak gitu. Waktu dia kagak punya anak, dia bilang demi Allah, kalau saya pakai kalau saya punya anak, Allah perintahkan untuk berkorban, saya korban. Maka Nabi Ibrahim yang memang tidak punya anak, terus-terusan dia minta, terus apa? Doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah aku putra yang soleh. Allah jawab, fabasyarnahu bigulamin halim. Allah akan memberikan Ibrahim anak yang sabar. Nah itu Ismail. Kemudian setelah punya anak, ketika anaknya dalam keadaan lucu-lucunya menjelang dewasa, kemudian pada saat tidur dia bermimpi. Mimpinya, ya Ibrahim ufi binazrik. Hei Ibrahim, tepati janjimu. Ibrahim berpikir apa janjinya, nggak tahu. Makanya puasanya tarwiyah.
Ya tarawwa tarwiyatan. Berpikirnya Nabi Ibrahim. Pada malam berikutnya mimpinya sama. Ya Ibrahim ufi binadrik. Ibrahim tepati dong janjimu. Ibrahim ingat, waduh saya pernah janji dulu ya. Waktu saya berkata wallahi lau kana li ibnun la adbahannahu. Tanggal 10-nya baru Nabi Ibrahim akan melaksanakan menepati janjinya. Yaitu anaknya Ismail diperintahkan ibunya untuk dipakaikan pakaian yang bagus. Dipakaikan. Kemudian mau ajak kemana? Adhabu ila diyafah. Saya mau ajak bertamu. Nah, kemudian berjalan menuju mana? Mina, Jabal Kurban. Di sana Mina, Jabal. Kalau kita orang haji itu nanti motong dam di Mina, di Jabal Kurban. Berjalan biasa, setan menggoda, setan mengganggu untuk membatalkan. Setiap manusia yang berbuat baik memang digoda sampai setan supaya gagal. Godaan pertama dia datang kepada Ibrahim. Ibrahim, kan kamu punya anak cuma satu-satunya. Ini pun kamu berdoa cukup lama. Masa kok sekarang kamu mau sembelih? Ibrahim hanya berkata, "Hadza min amri Rabbi." Ini perintah Tuhanku. Perintah Allah di atas segalanya. Setan bilang, ya udahlah. Ibrahim seorang nabi, ya nggak boleh, nggak bisa diganggu. Lalu kembali kepada istrinya dengan harapan, kata iblis, biasanya perempuan imannya lemah. Ternyata ketika datang ke Hajar, ya Hajar, hei Hajar, kamu enak duduk termangu-mangu sementara anaknya mau disembelih. Hajar berkata, saya nggak percaya, nggak pernah ada orang tua nyembelih anak. Oh benar, apa alasannya? Dia bilang, annahu yad'umu amra rabbih. Dia bilang perintah Allah, perintah Tuhan. Siti Hajar, seorang perempuan yang imannya sudah kokoh, malah menjawab, ana afdi li ruhihi amri. Kalau memang perintah Allah, andaikan anakku Ismail tidak mau disembelih, saya siap jadi gantinya. Nah, kalau ada jawaban itu kan patah iblis. Waduh, dia aja siap dikorbanin. Lalu datang kepada Ismail. Ismail ketika dia tanya, masa iya kok ayah menyembelih aku? Iya. Apa alasannya? Katanya perintah Allah. Ismail menjawab, sam'an wa ta'atan li amri rabbi. Saya siap laksanakan perintah Allah. Ya sudah. Sampai iblis berkali-kali balik dilontar sama Ismail. Jadi apa yang ingin kita simpulkan? Pertama, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Wa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim. Kami perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti jejak Nabi. Apa jejaknya? Antara lain berkorban. Maka kita ini kesempatan berkorban hanya 4 hari dalam setahun. 4 hari saja. Lewat, nggak ada lagi. Hari apa? 10, 11, 12, 13. Haram puasa pada saat itu. Puasa haram. 10 Zulhijjah. 11 Tasyrik pertama. 12 Tasyrik kedua. 13 Tasyrik ketiga dan terakhir. Jadi kita besok malam Selasa tanggal 8 puasa Tarwiyah. Malam Rabu tanggal 9 puasa Arafah. Malam 10 takbir Idul Adha.
takbir Idul Adha waktunya lebih panjang. Malam tanggal 10 takbir, tanggal 10, 11, 12, 13 masih takbir. Bayang asar masih takbir. Kalau ba'da Jumat tuh ada takbir enggak di situ? Ba'da Jumat, kalau memang itu Idul Adha, takbir, kenapa enggak? Habis Jumat. Habis Jumat. Pokoknya takbir itu disunahkan setiap habis sholat. Iya. Sholat wajib ke, sholat qobliyah ke, sholat ba'diyah ke, disunahkan takbir. Bagi sholat Jumat. Kalau kagak takbir kira-kira alasannya apa? Asal Jumat itu masih berada pada tanggal 10, 12, 13. Kalau Jumatnya udah di luar tanggal itu ya enggak. Lain dengan Idul Fitri. Idul Fitri malam takbir terus. Pagi rapi sholat Id, ada yang mengatakan selesai takbir. Habis. Kalau mau takbir terusin paling sampai asar. Udah asar nggak ada lagi takbir. Ya? Makanya orang-orang daerah mengatakan Rayagung. Hari raya yang besar itu Idul Adha. Nah kemudian tentang hukum kurban. Sunnah muakkadah. Sunnah tapi sangat dikokohkan. Menempatkan setengah wajib. Bagaimana kalau orang yang tidak mau berkorban? Ada ancaman. Ancamannya man kana lahu sa'atan falam yudahi fala yakrabanna musallana. Siapa yang punya duit tapi tidak mau berkorban, jangan sekali-kali dekati musolahku, kata Nabi. Jangan sekali-kali dekati masjid. Itu bahasa halus. Kasarnya, orang kalau datang ke musola mengapain? Sholat. Jadi siapa yang punya duit kagak berkorban, jangan sholat. Kan kalau begitu kasar. Jangan sekali-kali dekati musola. Ini ancaman keras. Ancaman keras. Ya. Makanya sayang kalau kita dapati 4 hari kesempatan tetapi duit ada, korban gak bikin. Belum pernah bikin. Jangan. Kalau hadis lain mengatakan kalau itu tadi man kana lahu sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Hadis satu lagi saya lupa. Apa? Inna a'tayna kal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak. Al kausar artinya kebaikan yang banyak. Arti lain ada yang mengatakan telaga kausar. Oleh karenanya lakukanlah salat sunnah Idul Adha. Berkorbanlah. Tuh, perintah Allah. Orang yang mencacimu ya Muhammad, yang tidak mau berkorban, abtar, putus. Apanya? Keberkahannya. Putus kebaikannya. Putus harapan untuk masuk surganya. Inilah sehingga sebagian orang mengatakan korban itu wajib. Yang berhaluan wajib, dalilnya itu. Dalil pertama Al-Quran. Fasolli li rabbika wanhar. Dalil kedua hadis. Man kana lahu sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Orang yang berhaluan wajib. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bukan wajib, sunnah. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Kutiba alayyan nahru walaysa biwajibin alaikum. Kata Nabi, Allah mewajibkan kepadaku berkorban, tidak wajib kepada kalian.
Hadis kedua, Nabi bersabda, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Aku yang diwajibkan berkorban, sunnah untuk kalian. Jadi hukumnya yang mengatakan wajib ada dengan dalil tadi, dan yang mengatakan sunnah ada. Kemudian kurban itu ada yang wajib, kurban nazar. Kalau bapak udah berkata, saya lagi mau ngobek, kalau tembus saya mau potong kurban. Nah, nazar itu. Kalau udah nazar, tidak boleh yang berkorban memakan dagingnya, nggak boleh. Sehingga kenapa orang-orang daerah banyak yang takut makan daging kurban? Karena anggapan mereka takut-takut nazar. Sebab nazar dan sunnah bedanya tipis. Misalnya kalau orang kebanyakan ngomong, setahun depan kepengen bikin korban, itu udah nazar. Besok mau main, besok pagi-pagi pengen ke Nabangan, ngapain? Pasar kambing. Itu udah nazar. Pas besok dia pergi ke Nabang, dia beli kambing. Sehingga tasabuh itu keraguan dalam omongan seperti itu. Anak-anak di pintu mau masuk, mau ngapain? Masuk. Longok-longok, kalau 5 kali panca longok. Yeah. Jadi begitu. Hukum kurban, sebagian ulama Maliki berpendapat wajib, tapi menurut ulama Syafi'i sunnah. Kita untuk mempertegas bahwa hukum kurban itu sunnah agar kita bisa makan, nazar agar kita tidak boleh makan. Maka ucapan kita untuk menyelamatkan, saya kalau mau biar tembus, saya mau bikin sunnah kurban. Nah gitu, nggak jadi nazar. Jadi katakan sunnah. Kalau nazar, bilang nazar. Saya nazar, kalau anak saya yang lagi dikandung istri saya keluar laki, saya potong kambing. Kalau udah begitu, nazar namanya. Anak-anak masuk mau ngapain sih? Gak usah, dia ribut di dalam. Jadi biar kita pastiin, jangan sampai nanti tasabuh. Apa? Bilang sunnah. Kalau tidak mau nazar, saya besok mau motong sunnah kurban. Orang tanya, lu potong sunnah apa nazar? Kan kita udah ucapin sunnah. Kalau nazar bilang, saya nazar supaya apa? Daging kurban yang kita sembelih itu tidak ragu-ragu. Kalau nazar nggak boleh sama sekali makan. Jangan gue nazar sih, cuman gue minta torpedonya aja, ya kagak boleh juga. Enggak, yang kagak ngerti hukum minta apanya aja nggak boleh. Tetapi kalau sunnah dibagi 3 dagingnya, potong kambing, bikin 3 tumpuk. Apa? Setumpuk buat yang bikin kurban, sunnah nih. Kata Allah, fakulu minha, makan.
sebagian daging kurbanmu bagi yang berkurban. Tinggal 2 bagian. Wa'at imul ba'isa wal apa? Fakulu minha wa'at imul ba'isal fakir. 3 bagian. Sebagian makan buat yang punya kurban, sebagian ba'is. Apa ba'is? Kagak ada kerjaan, pengangguran, duit kagak ada, nggak pernah makan daging utama. Kedua, bagian ketiga al-fakir. Siapa fakir? Kita barangkali termasuk fakir. Nyari tapi nggak nyukupin. Sebulan kebutuhan hidup 3 juta, gajinya cuma 2 juta. Ini fakir, berhak diterima. Ayat Al-Quran yang lain, fakulu minha, makan kalian yang berkorban sebagian dari daging kurban. Wa'at imul qane, sebagian kasih makan orang kaya. Qane artinya bukan orang kaya sih, orang yang cukup makan daging sering. Kalau kita bilang orang kaya, boleh. Jadi daging korban orang kaya boleh dibagi. Asal tuh orang kaya tetangga kita. Ini tetangga kita pada miskin, orang kaya jauh banget. Paranin. Ya, enggak boleh. Wal muktar. Muktar memang orang-orang yang sengaja nyari daging kurban. Ada ibu-ibu di mana? Orang korban selalu datang. Minta, bahkan ada yang datang sampai ke Istiqlal. Ya udah banyak dapat bagian, dijual. Ini kurang ajar banget begitu. Ini jadi bagi yang begitu. Nggak boleh, haram hukumnya. Nyari daging untuk dijual. Jangan. Lalu supaya kalau bapak bikin korban, walaupun panitia tidak minta, niatin dalam hati. Kulitnya saya kasih panitia. Kalau bapak tidak niatin kayak gitu, nanti panitia tahunya jual korban atau kulitnya. Makanya kita saya berkorban apanya aja buat orang fakir miskin, kulitnya nggak ada yang mau, udah saya kasih panitia. Korban kita itu selamat, panitia boleh jual, kulitnya dibagi seperti. Malah saya katakan kalau bisa kita jadi panitia nih, kumpulin orang yang berkorban. Bapak yang korban, kulitnya mau diapain? Kulit bagaimana? Udah kasih saya. Iya dah, ambil. Boleh, tidak boleh. Namanya disedekah. Jangan kita jual palanya, pala kambing. Bagaimana cara jualnya? Pak Haji tolongin potong kambing saya. Upahnya, palanya ambil sama kaki. Tidak sah. Mestinya bagaimana? Pak Haji potongin potong saya. Palanya sama kakinya ambil buat Pak Haji. Namanya kita kasih sedekah. Kalau kita bilang upahnya ambil, itu kan pengganti uang jadinya. Kalau upahnya bisa pakai duit, motong kambing cepek, upahnya motong kerbau pego 150. Sekarang kambing juga upahin tuh cepek, udah ambil palanya, berarti jual palanya cepek. Hukumnya tidak boleh. Kalau mau kasih aja. Sebab kata Nabi, kuku kurbannya udah gak gunanya, masih haram dijual. Padahal kan dibuang aja dah itu. Tapi dipungutin, kumpulin sekarung, dapat kuku sapi, dijual sama orang. Orang bisa olah tuh kuku kambing itu tuh, buat kancing, buat perhiasan. Haram hukumnya, walaupun itu kukunya, apalagi kulitnya, apalagi palanya, apalagi pahanya dijual. Saya bikin korban apa kebo,
Tapi Pak Haji satu saya mau ambil, mau jual ke pasar, haram. Begitu. Jadi banyak masalah-masalah yang timbul dari dulu sampai sekarang, itu juga tuh masalah kurban. Yang kedua, banyak yang bertanya tentang kurban dan akikah, apa perbedaan dan apa persamaan. Kemudian, apakah daging akikah juga boleh dimakan? Boleh. Ada pertanyaan, Ustadz, saya mau nyunatin, saya potong korban atau kambing, dagingnya buat nyediain tamu, haram kalau korban. Ya boleh, bermodal lah. Masa daging korban nyediain tamu? Tapi ada yang mengatakan akikah boleh. Akikah boleh. Apa sebab akikah boleh? Karena daging akikah memang harus dibagikan orang dalam keadaan matang. Kalau daging sapi kan mentah. Sehingga karenanya banyak orang, ayo ntar malam tahlil di rumah sedekah. Emang apa? Motong akikah. Kan undang orang buat makan juga. Boleh. Tetapi sebagian mengatakan kagak boleh. Walaupun akikah nggak boleh juga. Kenapa? Kan orang yang datang kalau hajatan kondangan. Jadi daging kambing termasuk dijual. Bentuknya mateng. Yang mana datang sediain semua, pulang bayar cepet, 2 cepet. Kan begitu orang kondangan. Baik, udah ditegur tuh. Udah dah tadi. Udah pada paham ya. Tapi barangkali ada yang mau bertanya, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Silakan. Kalau ada. Ustaz, ini jatuhnya najar atau bukan? Misalkan ini kan sekarang kan zamannya main arisan buat kurban nih sapi. Si AB dari sekarang sampai pada waktunya itu kan dari bulan ke bulan bayar tuh nyicil udah diniatin. Itu jatuhnya najar atau bukan? Bagaimana dia? Enggak, misalnya patungan kurban nih. Kurban kan 7 sapi, 7 ekor atau buat 7 orang ya. Sama juga kambing 7 ini kan. Ini dari bulan sekarang habis lebaran dia patung dia bayar nyicil nih sampai senilai harga kambing tuh bertujuh kan jadinya kan jadi 1 sapi. Nah ini dia kan jatuhnya najar atau enggak? Ya tergantung niatnya. Kan niatnya kan udah ini buat kurban gitu. Ya, niatnya makanya saya bilang tadi, saya patungan. Kalau udah sampai waktunya saya mau bikin sunnah korban atau nazar berkorban. Makanya untuk memastikan sunnah atau nazar tergantung ucapannya. Kalau misalnya di kagak kata papa, ya, itu bisa saja nazar, bisa saja sunnah. Enggak, selama ini kan mereka taunya kan buat patungan kurban gitu kan, patungan kurban. Cuma enggak dia bilang sunnah kurban atau itu jatuhnya najar atau enggak? Itu udah secara umum sunnah. Ya, sunnah secara umum. Enggak, sekarang gini, yang namanya patungan kurban kayak apa sih? Misalnya gini, nih kebo 10 juta, yuk kita patungan rame-rame, karena 10 orang nih, juta. Buat apa? Itu enggak sah. Enggak, maksudnya nilainya 7 kan, nilainya kan 7 ekor sapi sama juga 7 satu sapi apa? Satu sapi kan sama dengan 7 ekor kambing. Nah ini katakanlah ini 21 juta tuh satu sapi. Jadi patungan ke 7 orang ini. Itu mah sekarang emang begitu. Iya, enggak itu maksudnya dia niatnya kan buat kurban. Itu jatuhnya najar atau enggak gitu. Kalau dia diem itu hukumnya sunnah. Sebab memang patungan saya aja, masjid saya dapat 9 ekor. Saya beli 1 pribadi jadi 10. 1 sapi 7 orang biasa. Patungan per orang 3,5 juta. Terkumpul besok yang motong saya juga diantaranya. Apa itu? Sunnah. Kecuali kalau mereka berniatkan saya nazar, itu niat per orang. Kalau niat patungan jarang semuanya nazar. Kalau semuanya nazar potongnya di mana kayak jangan yang makan.
Ini potongan di masjid saya besok. Saya makan, panitia makan. Ya karena itulah sunnah boleh. Kecuali dia berkata, ada petunjuk seorang saya mau ikut patungan. Sebab apa? Saya mau nazar buat kurban. Maka bagian dia tuh, dianya nggak boleh makan. Udahnya kasih orang semua. Tapi kalau dia kagak kata gitu, jatuhnya sunnah, ya, maka dia sendiri boleh makan. Yang Allah katakan fakulu minha. Ya. Jadi kalau dia diam aja sunnah. Udah ucapkan nazar. Ada lagi yang lain? Alhamdulillah udah ngerti semua ya. Ya. Dan kita berdoa supaya di sini berapa sapi yang udah di sini biasa selalu ini belum ketahuan. Ya udah dekat belum ketahuan. Kalau dulu tahu saya udah ada 2. Ya udah pasti 2. Namanya kebo dua-duanya. Nggak tahu. Yang satu. Tapi kalau Yang satu kebo, yang satu kayak sapi. memang kenapa tuh belum ketahuan dari orang ngasih bukan patungan. Nyari satu orangnya baru ketemu kemarin lagi. Kan bertujuh bos. Kalau di saya emang patungan udah lama dari misalnya habis korban setahun tuh korban. Makanya kemarin Banyak yang gugur Ustaz. Hah? banyak Sebenarnya sih calonnya banyak waktu nyalonin. Akhirnya gugur. nggak kepilih kali. Ya nggak ketutup. Banyak kondangan ini. Ustaz, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau dulu kebanyakan, maaf ngomong nih orang Betawi kan jarang yang mampu. Itu dia nggak bikinin akekah. Terus udah gede begini baru mau dibikinin. Gimana Ustaz hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hukum akekah itu untuk bayi. Pada dasarnya kayak gitu. Mengapa? Nabi bilang al-gulamu murtahanun bi'aqiqatih tuzbahu fil yaumis sabi wa tusamma wa tukhlaq. Korban itu akekah itu untuk anak yang baru lahir. Disembelih pada hari ke-7 kelahirannya. Sekaligus potong rambut dan dikasih nama. Udah hari ke-7 bapaknya bokeh. Kagak beli kambing. Tungguin ke-7 kedua. Udah 7 kedua bokeh juga. Sampai 7 ketiga tetap bokeh. Nah kalau udah begitu jangan 3 minggu dah. Bulan depan bokeh. Tahun depan bokeh. Sampai tuh anak umurnya 15 tahun. Kalau udah umur 15 tahun, hukumnya orang tuanya tidak dituntut lagi untuk membuatkan kurban anaknya. Ya akikah. Tetapi anak itu masih dituntut membuat akikah untuk dirinya. Kalau dia udah punya duit sendiri. Kalau akikah masih kecil kan dibeliin sama bapaknya. Kalau udah dewasa sebetulnya bukan akikah, kurban. Tetapi dia merasa belum bikin kurban dan dia mau bikin akikah. Dan dia udah punya duit, dibeli kambing sendiri, dibeliin akikah buat dirinya, boleh. Boleh aja. Boleh. Tapi jangan minta sama orang udah. Kalau masih anak kan orang tua yang beliin. Duit sendiri dah. Ya, kalau udah gede duit sendiri. Ya, masih dituntut buat dia. Orang tuanya nggak dituntut. Bagaimana? Korban belum, akikah belum. Kalau dia mau pilih, saya korban apa akikah? Sebaiknya akikah. Sebaiknya korban karena usianya udah dewasa. Kalau dibilang
korban akikah kok. Wah saya akikah belum, saya mau akikah aja dulu. Tapi saya niat nanti korban lagi. Silahkan, boleh. Walaupun, nah saya kemarin di masjid, bapaknya bikin korban 3 ekor. Saya bilang ini buat siapa korban? Buat saya Ustaz. Oh, buat ente. Kan 3. 1 buat siapa? Anak saya yang perempuan. Tuh anak namanya Umairo apa susah banget ya. Nah saya terangin. Ini bapaknya ini sah bikin akikah karena dia belum pernah akikah. Dan akikah yang dibuat dari duitnya sendiri. Karena dia memilih akikah, ya nggak apa-apa. Kalau dia mau pilih korban, tapi orang ini berniat akikah dulu, setelah akikah baru korban. Taruh dah sekarang akikah, tahun depan dia korban, lebih bagus. Jadi pertanyaan bapak boleh, ya. Cuma kalau yang bayi udah lewat, ya. Jadi untuk sendiri bagus. Ini banyak yang orang kagak paham. Kok udah gede akikah? Boleh, yang penting dia bikin sendiri karena belum akikah. Cuma kalau disuruh pilih akikah apa korban, sebaiknya korban kan dia udah dewasa. Itu ibaratnya sholat jamaah takhir, mau sholat yang punya waktu duluan atau yang numpang duluan terserah. Nah, demikian juga orangnya udah dewasa, punya duit, mau korban duluan boleh, mau akikah duluan boleh. Beli aja deh sekali 3. Akikah 2, korban 1. Oh, cakepan bener. Saya demen banget tetangga emang begitu. Ya. Baik, ada lagi. Pak Ustadz, ini ada susulan itu. Iya, baru. Kalau laki kan akikah 2. Ya, sunahnya 2. Nah, korban kan 1. Kalau mau bareng berarti kan 3 ekor tuh Pak Ustadz. Iya kan? Bareng siapa? Kalau misalnya korban sama akikah bareng mereka jadi 3 ekor. Kalau misalnya kita laki kan akikah kan 2, korban 1. Berarti kalau mau bareng kan mesti 3 ekor ya Pak Ustadz ya. Nah ini ada kemarin ada pertanyaan, dia cuma punya duit 2 ekor, tapi dia mau korban mau akikah, katanya akikah satunya bisa utang, itu bener gak sih gitu? Akikahnya ngutang. Iya, yang satu ekornya katanya belakangan katanya ngutang, katanya nggak apa-apa gitu. Ngutang boleh asal dibayar. Ya. Misalnya gini, ente tukang kambing. Aneh mau beli kambing 2 nih. Atuh. Nih ada duitnya konten. Nih cuma utang nih belum ada. Ente kasih. Ya udah sah. Cuman besok ada duit bayar. Jangan niatnya ngutang. Ini PR gue bohongin aja. Ya. Yang satu gue bayar. Yang utang, ya kapan aja gue bayar, nggak boleh nggak sah. Boleh ngutang asal niat bayar dan ada ungkulan apa? Ada jaminan untuk bayar. Kalau jaminan kagak, gajian dari mana dikerja kagak? Mau bayar utang nggak boleh, haram. Maaf Ustaz. Baik. Maksudnya begini Pak Ustaz. Iya. Ini kan momennya Idul Adha. Iya. Dia mau berkorban, dia kan 1 ekor. Terus dia juga mau akikah. Kan 2 karena laki, berarti harus 3 ekor. Nah dia bilang dia nanya begini, saya cuma mampu beli 2 nih, 2 ekor kambing. Boleh nggak 1 dia berkorban atas nama dia, 1 akikah. Padahal dia laki. Kita kan bilang loh, kan lelaki harus 2, tapi nanti yang satunya saya nyusul katanya, kalau nanti saya punya duit lagi untuk akikahnya nih, dia bilang nyusul. Kurang 1 jadi akikahnya. Gitu, itu boleh nggak gitu? Jadi orang mau bikin korban sama akikah, kan 3 ekor. Kemudian yang dia punya duit beli berapa ekor? 2 ekor. 2 ekor. 2 ekor ini buat apa nih? Korban 1, akikah 1. Terus iya. Nah, kan berarti kalau laki kurang 1, dia bilang nanti aja deh nyusul 2 bulan 3 bulan lagi kalau saya punya uang saya bikin lagi akikah 1 lagi gitu. Boleh nggak gitu? Boleh. Oh boleh. Misalnya gini, kita laki nih, Oga bikin korban nih, bicara akikah aja.
bulan ini 1, wah kudu 2, bulan depan 1 lagi boleh. Ya, walaupun kagak bareng. Andaikan saya laki mau bikin akikah 1 doang, orang duitnya kagak ada, boleh juga. Kan mestinya 2. Itu kan tidak wajib 2, sunnahnya 2. Kalau dibikin cuma 1 sah. Atau mestinya 2. Saya mau akikah mestinya 2. Saya mau beli 1 nggak ada duitnya, apalagi dua-duanya. Tapi gimana? Nggak jadi dah akikah, boleh juga. Boleh. Ya kagak punya. Dari mana? Iya. Kalau ada orang berkata, saya mau korban 2, ya akikah 2. 1 saya kuat beli, yang 1, wah kambing tetangga banyak, nggak haram, nggak boleh juga. Jangan pikirin segala nyolong buat akikah, ya nggak boleh. Ya, gitu. Jadi pada dasarnya korban dan akikah tetap sunnah. Kalau ada duitnya, iya. Nggak ada duitnya, nggak usah. Haji aja yang wajib kan kalau ada duitnya. Ya, haji wajib, tapi manis tato ilaihi sabila. Ini saya mau haji, orang wajib, cuman nggak punya duit, tapi ada tanah tetangga bisa dijual, ya kagak boleh. Ya, iya. Artinya jangan pun kurban haji aja nggak apa-apa kalau duitnya nggak ada, apalagi kurban, apalagi akikah. Saya kepengen akikah 2, duitnya kagak ada. 1 kuat enggak juga, 2 kuat. Ya udah jangan mikir lagi. Kira-kira gitu. Iya. Oke. Ada lagi? Kalau iya, silakan. Masalah motor. Motor belum selesai, baru taruh, pisaunya jatuh, tolongnya jatuh. Boleh lanjut atau gimana? Boleh lanjut. Kalau lanjut itu jadi dianggap 2 kali potongan atau? Artinya gini, ini hukum motong. Memang sementara orang pada bicara, oh dia motong, habis motong kambingnya lari, dibalasan lagi, kagak sah, nggak ada. Itu kata orang kayak gitu, kata orang. Tapi kita berkata bukan begitu. Sekarang kita potong. Habis kita potong, belum sampai selesai motong, apa kambingnya lari, apa pisaunya jatuh, atau apa. Dilihat, kalau potongan itu akan membuat dia hidup beberapa hari, wajib potong lagi. Jadi udah dipotong, kita lihat, lah lari kambingnya. Habis kita lihat, wow makan nih kambing. Ada perempuan kawin lagi. Berarti potong lagi. Boleh, hukumnya boleh. Sekarang kalau pas dipotong belum sampai rapi, kita lihat, wah kayaknya iya ngeliwing, tahu ngeliwing, ya. Blek jatuh, jangan dipotong lagi. Potong lagi haram. Karena dia udah mau mati, jangan dipotong lagi. Yang boleh dipotong kalau dia masih hidup, kagak mati, potong kedua kali. Kalau kita potong sekali potong, jatuh bek, ambil aja potong, jangan, haram jadinya. Biarin, dia akan mati potongan pertama. Itu. Saya baca itu pada saat ngaji di Robuaya sama Kiai Mahfud Makmun, dan saya tanya lagi sama Kiai Suherman, benar. Tapi orang awam bilang, orang awam, dari kagak ngaji, cuma dia dengar doang. Kalau dia potong, kambingnya lari, dibalasan lagi, ya udah haram, enggak kayak gitu. Sama juga kambing ketubruk mobil, ya. Kemudian kita lihat, kalau dia ketubruk mobil, wah ini kalau dibiarin mati,
kita potong haram dimakan. Mestinya jangan dipotong karena dia matinya itu ketabrak mobil. Sekarang ketabrak mobil. Kelihatannya memang ya payah lah orang ketabrak mobil. Tapi kita lihat, wah ini sih sampai besok masih hidup. Buktinya apa, dimakan lagi tuh. Baru ketabrak. Potong, halal dimakan. Jadi matinya dia karena potongan. Kalau tadi ketabrak mobil, andaikan kita kagak potong, dia mati, haram dipotong. Nah ini yang salah. Kebanyakan umum kebanyakan. Ketabrak mobil, udah mati, potong lagi. Dianggap matinya karena potong, salah. Baca kitab, bukan begitu. Ya. Nah, jadi setiap potongan itu harus ada harokatil masbuh namanya. Gerakan kambing karena potongan, bukan karena tabrak mobil. Jadi ini motong kambing, belum hampir rapi, kambingnya lari, tapi di sono dia jatuh tuh kambing. Karena pas kita lihat, oh ini biar kagak, kita potong lagi, nah haram itu. Sebab dia akan mati dengan potongan yang pertama, nggak boleh dipotong lagi. Dipotong, pas dipotong lari tuh kambing, loh kok lari? Kita liatin, seger banget, dia main sama teman-temannya, dia makan lagi. Potongan tadi tidak sah karena masih hidup. Potongan kedua membuat dia mati. Nah, ini yang jarang orang paham. 2 kali potong kali ya? Nggak apa-apa. Asal potongan pertama dia kagak mati. Dia nggak mati ya? Ya di jalan di sana potong lagi. Ya kalau dia itu hidup terus. Ya. Kalau dia potongan pertama bakalan mati. Udah kita enggak. Kita ini umumnya potong lagi di situ. Padahal haram. Sebab dia akan mati potongan yang pertama. Ngapa kita tambahin lagi? Nggak usah. Kecuali memang dia hidup, boleh dipotong. Sebab kagak dipotong dia hidup. Maka matinya itu potongan yang kedua. Gitu. Ini banyak masalah di kampung, ditanya juga rata-rata bilang, kok udah dipotong, kok kagak sah. Ya, itu kata mereka, baca kitabnya. Gitu. Udah ya? Saya pengen baca Fatihah. Besok rencana saya mau ke Jogja, ya. Subuh, ntar berangkat saya dianterin sama Denny ke stasiun, ya. Nanti hari apa baru pulang. Ya mudah-mudahan. Padahal saya lagi sakit-sakitan terus nih. Sakitnya kemarin kena, sekarang nggak tahu. Sakit, pala pusing aja. Kurang apa nggak ngerti saya. Tapi tadi saya pulang belanja tadi, udah maghrib baru pulang belanja buat masjid saya, masih kurang granit. Ya namanya orang belanja, beli granit 450 meter, kurang 2 meter mau dipasang, ya beli lagi. Belinya di tempat toko yang sama, harus sama. Nah, balik lagi belanja. Pengajian urusan Denny deh tuh. Saya kok jalan-jalan aja. Ya nanti Denny yang harus libur apa kagak libur, ya. Sebab Jumat kemarin sebetulnya saya harus ke Cianjur. Ke Cianjur berangkat hari Kamis, Jumatnya libur. Tapi karena saya pulang dari Cianjur langsung ke Jogja, saya keadaan sakit, jadi saya kagak ikut ke Cianjur. Ya, sehingga pengajian ini jalan, pengajian lain jalan. Jadi saya hanya berharap doa dari Bapak-Bapak, ya, agar ya musafirnya saya besok ya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pergi selamat, pulang selamat, dan nanti kan kita ketemu lagi kayak gini. Nah, udah baca Fatihah tadi, baca lagi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لنا لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وأصحابه اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وحضرنا وخليفة في أهلنا وأموالنا واتمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله.